Lalunya gaji dapat 30% saja 1 bulan, jadi memang nggak cukup. Jadi bantuan dari organisasi Mila itu yang sampai ke saya dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, Sandasan kali ini saya sengaja nge-zoom dengan teman-teman TKW di Malaysia. Kebetulan saya kenal dengan seorang penulis, Mbak Zai. Nanti dia mengenalkan diri, dan juga Mbak Mila yang kebetulan ada di Malaysia. Biar kita nanti sandasan tentang masalah berbagi pengalaman lah, apa yang sebetulnya dirasakan di Malaysia dan yang penting untuk dibagi kepada yang lain-lain. Assalamualaikum Mbak Zai. Waalaikumsalam Pak Aliman Haris. Assalamualaikum Mbak Mila. Waalaikumsalam. Mbak Zai, perkenalkan dong. Mbak Zai, perkenalkan dong biar orang Indonesia dan orang Madura yang ada di Madura dan di Malaysia juga kenal Mbak Zai. Silakan perkenalkan Mbak Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya TKI yang berasal dari Bata Timur, Kuanyar, Bangkalan. Saya sudah 7 tahun ada di Malaysia. Kerja sekarang ini saya kerja di laundry di bagian kasir. Terus pergi ke Malaysia untuk mengubah nasib, sebab di Indonesia nggak mempunyai pekerjaan. Sudah gitu. Oke, Mbak Muzai. Namanya Mbak Muzai, apa nama lengkapnya, Mbak? Nama saya Zainab. Mbak Zainab dari Bata Timur ke Benyar, Kabupaten Bangkalan. Oke, Mbak Zai. Kita sapa dulu Mbak Mila. Mbak Mila, perkenalkan dong Mbak Mila, biar sama-sama kenal orang yang ada di Malaysia juga, yang ada di Indonesia dan Madura khususnya. Silakan Mbak Mila. Assalamualaikum. Saya Mila, namanya Jamila. Jamila. Saya kerja TKW. Kerja rumah tangga. Gimana rumah tangga? Sudah hampir 13 tahun. Wow. Berarti tireng Malaysia berarti mulai 13 tahun. Ya Mbak Mila. Dari asli mana Mbak Mila? Asli Kobanyar, pada Banbasai. Oh, ternyata Kobanyar banyak di Malaysia. Iya. Oke, kita mulai sandasan Mbak Mila dan Mbak Zai ya. Mbak Muzai dulu, Mbak Muzai. Mbak Zai, sudah 7 tahun di Malaysia dan bekerja di urusan kasir laundry dan lain-lain. Justru sebetulnya kalau saya dengar itu di Malaysia itu banyak sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh TKI. Banyak sektor pekerjaan yang dilakukan oleh TKI. Tapi lebih banyak itu di pembantu rumah tangga dan yang lain-lain. Mbak Zai, selama 7 tahun ada di Malaysia itu sebetulnya apa yang bisa membedakan kerja di Indonesia dengan Malaysia, Mbak Zai? Nomor satu mungkin disiplinnya. Yang jelas gaji lebih gede. Oh iya, gajinya lebih gede. Kisarannya sampai berapa per bulan, Mbak Zai? Ini ngomong masalah nominal ini ya. Nggak usah apa namanya, secara nggak masalah kalau memang itu dianggap sesuatu yang tidak tidak elok gitu ya. Tapi kisarannya berapa persen kalau dibandingkan dengan di Madura, kerja ke Benyar, lakon ini Benyar? Ya mungkin kalau bagi saya gaji 1 bulan di Malaysia itu cukup untuk makan 3 bulan.
Oh, Kalau di iya. Kalau di Kebenyar, ya, 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 ya. Oh, itu salah satu penyebab kenapa Mbak Zai nyari kerjaan menjadi TKI gitu, Mbak Zai ya? oh, tujuan utama bukan itu, Pak. Hmm. Apa kira-kira? Mungkin ya memang untuk mengubah nasib memang tujuan utama, tetapi untuk nominalnya itu kita nggak berpikir ke situ dulu. Mungkin hanya untuk pengalaman semua orang dan pulang dan pergi kenapa seperti banyak duit gitu ya. Oh, Jadi oh itu ya, ya, ini ya, ya. Di samping memang untuk mengubah nasib, nomor 2 menambah pengalaman, itu Mbak Zaya. iya. Mbak Mila, halo. Mbak Mila, jadi TKI sudah 13 tahun. Lo tahu Bu, Mbak Mila, 13 tahun, Mbak Mila. 12 tahun. Lo tahu Bu, Mbak Mila. Mengetahui. Tabuk gila, tabuk. Tapi Markena alasannya karena memang sama dengan Mbak Zai memang untuk mengubah nasib atau karena memang di Kebenyar tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Mbak Mila? Ya, kurang lebih sama lah. Gitu ya. Nah ini dialeknya sudah Malaysia, sudah 13 tahun. Sama lah gitu. Mbak Mila di Malaysia sendiri apa bersama keluarga? Ada keluarga, ada bibi, adik, ada. Oh, berarti keluarga TKI dong kalau begitu. Banyak yang dibawa ya. Karena Mbak Mila mungkin yang cerita duluan bahwa di Malaysia lebih enak hidupnya daripada di Kebenyar gitu ya. Pengalaman, nambah pengalaman, merubah 80% merubah hidup. Oh gitu ya, ya, ya. Itu pemirsa. Artinya teman-teman TKW yang ada, Madura yang ada di Malaysia itu justru kenapa ke sana? Ya, karena memang untuk mengubah nasib. Kata sederhananya adalah karena di Indonesia khususnya di Kebenyar dan di Madura belum ada lapangan pekerjaan yang menjanjikan sebagaimana jadi TKW gitu ya, Mbak Mila ya? Iya. Mbak Mila selama ini Mbak Zai mana Mbak Zai ini? Mbak Zai? Saya. Bang, kok mana kok nggak ada anunya? Gambarnya. Mbak Mila, selama ini selama 13 tahun ada di Malaysia, ada nggak Mbak Mila yang menjadi pengalaman pahit dan di Malaysia? Karena di Malaysia itu kan bukan negara kita sendiri. Kan pastinya kalau TKW itu kan harus beda kan dengan pribumi yang ada di Malaysia. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang tidak enak di Malaysia, khususnya dengan hubungan dengan antar kewarganegaraan itu? Kalau saya kerja rumah tangga, alhamdulillah dapat bos yang alhamdulillah baik. Dengan keluarga saya pun baik, semua baik. Tapi kalau orang banyaklah sebab saya ikut organisasi. Jadi kalau macam sekarang nih lagi COVID, itu hari pas awal-awal memang turun ke kongsi-kongsi, ke bagi bantuan lah. Oh, Mbak Mila di samping kalau Mbak Mila sendiri alhamdulillah karena mendapatkan bos yang baik gitu ya. Tapi dari organisasi yang Mbak Mila geluti itu justru banyak informasi yang didapatkan dari teman-teman TKW yang tidak mempunyai nasib yang sama dengan Mbak Mila. Apa kira-kira salah satunya Mbak Mila? Macam orang yang kerja di bangunan, ngungsi, tinggal di kongsi, semua di bangunan. COVID seperti ini nggak bisa kerja, makan pun susah. Itu memang sempat sebelum kedutaan bantu, memang kita sendirilah para TKI, TKW macam tuh yang turun sendirilah, sendiri bagi bantuan. Lepas tuh baru kedutaan
kasih bantuan. Yang turun tangan begitu maksudnya? Nah, KBRI. Ini yang diceritakan Mbak Mila ini, di organisasi Mbak Mila ini berarti keluhan dan nasib yang dialami oleh teman-teman TKW atau TKI yang di sana itu legal kan? Yang legal juga kan? Ada yang legal, ada yang tidak. No dokumen. Oh iya. Mbak Zai mendengarkan juga enggak tentang masalah informasi beginian? Iya. Jadi Mbak Zai, kalau Mbak Mila tadi kan cerita, justru sebelum KBRI yang turun, kalau mendengar teman-teman TKW yang mempunyai nasib semacam itu, justru yang turun pertama kali ada organisasi yang menaungi Mbak Mila tadi. Mbak Zai dengan Mbak Mila satu organisasi enggak? Apa itu organisasinya? Enggak, saya dengan Mila lain organisasi, saya enggak aktif di organisasi. Mila orangnya memang aktif, saya orang rumahan. Kalau kerja 12 jam, pulang kerja tidur. Jadi seperti saya sistem kerjanya nggak ada liburnya. Kalau libur nggak digaji. Oh gitu, beda dengan Mbak Mila. Jadi Pak Zai nggak aktif di organisasi itu ya? Enggak, saya nggak aktif di organisasi. Justru di buku-buku saya yang saya tulis itu, saya mendapatkan informasi dan cerita-cerita itu dari Mila. Ini sumber utamanya Mbak Mila ini ya? Iya, coba dia ada di organisasi itu banyak pengaduan dari TKI di sana, jadi Mila banyak tahu tentang kita TKI. Oke. Jadi tapi Mbak Zai kan juga pasti akan juga ikut turun tangan kan, meskipun tidak secara langsung lewat informasi yang diberikan oleh Mbak Mila ini untuk bagaimana membantu tretan-tretan kita yang justru mempunyai nasib seperti itu, Mbak Zaya. Iya memang Pak, ada. Waktu itu saya memang ngasih data ke dia kalau ada bantuan, ini nama teman-teman yang perlukan bantuan. Kadang yang lockdown pertama itu mereka sampai 3 bulan nggak kerja, jadi memang makan seadanya. Kita ini yang bantu ya. Coba saya sendiri pun waktu itu selalunya gaji dapat 30% saja 1 bulan, jadi memang nggak cukup. Jadi bantuan dari organisasi Mila itu yang sampai ke saya dengan teman-teman. Oh, alhamdulillah. Artinya kalau jalurnya legal, kalau jalur TKW dan TKI-nya itu legal, mestinya memang perusahaan-perusahaan yang membawa TKW dan TKI itu sebetulnya kan sudah bisa menyediakan lapangan pekerjaan di sana, kan begitu biasanya. Dan kalau Mbak Mila sendiri kan alhamdulillah kan tadi tidak ada kendala begituan ya Mbak Mila ya? Nggak ada. Tapi teman-temannya Mbak Mila justru banyak orang yang dibawa dari Indonesia, khususnya di Madura, teman-teman yang ada dari Madura khususnya, karena ini lebih fokus terhadap TKI dan TKW Madura. Banyak juga yang justru setelah nyampe di Malaysia justru tidak mendapatkan pekerjaan. Gitu Mbak Mila, ada begitu banyak ya Mbak? Kalau sebelum COVID nih rata-rata kerja, tapi setelah COVID nih memang apalagi pas awal-awal memang lockdown 3 bulan ya Basai, 3 bulan memang nggak kerja. Jadi memang makan tuh seadanya, sisa-sisa gaji lah. Itu yang legal, itu legal kan? Itu TKI yang legal kan? Nggak legal semua lah. Ya. Oh, itu yang justru turun tangan adalah asosiasi dan organisasi yang seperti Mbak Mila lakukan ini ya, untuk bagaimana membantu tantretan yang justru mempunyai nasib itu gara-gara COVID. Mbak Mila, untuk KBRI sendiri tentang persoalan COVID ini kan pastinya juga pasti mendengar juga kan bahwa ada warga Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia itu justru mengalami nasib semacam itu akibat dari COVID. Apa selama ini yang KBRI lakukan terhadap TKI yang punya nasib semacam ini? Ya, KBRI menurut saya ya Pak, oke. Bantuannya oke. Tapi macam kalau 1 orang 2 orang memang susah dijangkau, karena macam KBRI datang bantuan tuh memang harus didata. Kalau yang banyak orang
dia yang didahulukan. Tapi Hmm. kalau macam yang 1, 2 orang, 3 orang, kadang tak bisa dijangkau lah. Kalau yang datanya misalkan di Ampang, datanya lebih banyak, KBRI akan datang duluan ke Ampang. Sebab KBRI datang bawa macam truk. Artinya membawa bantuan makanan gitu ya? Makanan beras, minyak, telur, sarimi, macam sarden semua. Oh, ya karena memang di Indonesia sebetulnya untuk masalah COVID ini ada bantuan-bantuan sosial yang memang kalau di Indonesia sendiri, tapi ternyata ke TKI di Malaysia juga nyampe juga ke sana ya, Mbak Mila ya? Ada dari KBRI, dari KBRI ada, dan banyak organisasi yang saya tahu, yang kawan-kawan juga yang buat dana COVID, semua nanti yang punya kendaraan, macam apa semua itu minta surat izin dengan KBRI. Kalau lockdown, kalau kita jalan tak boleh, nggak bisa lah Pak. Tapi kalau kita kena laporan dengan KBRI, minta surat jalan apa semua, bisa lah kita ikut, yang ada kendaraan hantar-hantar dekat pelosok-pelosok macam itu. Oh, artinya organisasi yang digeluti oleh Mbak Mila ini justru sangat responsif dan sangat juga prihatin juga mendengar tantretannya yang mempunyai nasib semacam itu akibat dampak COVID ya dan lockdown di Malaysia, dan itu melakukan swadaya gitu ya antar TKW dan TKI itu untuk bagaimana mengumpulkan sedikit demi sedikit membantu terhadap nasib tantretan yang lain yang seperti itu, Mbak Mila ya, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Mbak Mila pernah dengar enggak bahwa di Malaysia itu khususnya orang Madura itu ada enggak data berapa kira-kira, Mbak Mila? Enggak ya? Jangan dijawab kalau enggak ada, kalau enggak tahu enggak ada. Tapi cuma kira-kira gimana, Pak Mila? Kurang tahu lah kalau datanya, tapi banyak, tapi datanya kurang tahu. Kalau yang di Indonesia, kalau seluruh Indonesia mungkin ada juga lah setiap pertemuan organisasi itu sebetulnya TKI yang di Malaysia itu berapa juta atau ribu, itu mungkin pernah dengar? Dulu pernah dengar masa ikut, saya kan dulu ikut macam apa ya bahasai, partai macam tuh Nah dengar memang banyak lah, berjuta-juta. Mbak Zai kan juga penulis, pasti akan banyak memburu data dan informasi. Data yang dipegang Mbak Zai tentang masalah TKI Madura atau Indonesia yang ada di Malaysia itu kisarannya berapa, Mbak Zai? Pernah nggak mengakses data itu? Saya belum sempat lagi untuk bertemu ya dengan orang yang untuk saya mintain data itu, jadi saya belum bisa mendata tenaga kerja yang dari Madura, khususnya dari Indonesia, sebab hari itu pernah salah satu kawan itu menyarankan saya untuk aktif di grup TKI Indonesia khususnya Madura untuk mempromokan buku saya, tetapi saya itu terlalu sibuk, jadi saya tak gabung-gabung dengan grup itu. Jadi mungkin kalau saya gabung. Ya. Kadang kita kerja, kalau bosnya nggak bisa kasih keluar, ada anak-anak kecil, jadi memang nggak bisa keluar macam Basai lah. Kalau saya sebab anak-anak majikan saya sudah besar-besar, jadi kalau udah siap saya bisa keluar. Oh gitu. Dan karena bosnya kan baik, jadi yang penting pamit kan dikasih, gitu ya, Mbak Mila ya. Mbak Mila, sejak tadi saya belum nanyain apa nama organisasi Mbak Mila di situ. NKRI. NKRI. Relawan NKRI. Relawan NKRI itu menaungi tidak hanya orang Madura kan, seluruh TKI gitu ya? Seluruh.
Untuk Madura sendiri ada nggak? Untuk Madura sendiri ada nggak organisasinya? Saya kurang tahu, saya nggak ikut yang Madura, saya nggak gabung. Ada, tapi ada kan? Sepertinya ada, tapi memang saya ikut relawan tuh mula-mula memang dikenalkan dulu waktu masih itulah coblos. Masih pemilu. Pemilu. Oh ya. Dari situ Mbak Mila aktif di organisasi Relawan NKRI, gitu ya Mbak Mila ya. Mbak Mila ingat enggak? Pernah dengar enggak? Anggota di Relawan NKRI itu berapa ribu, berapa juta? Ratusan kalau NKRI. Situ bukan cuma banyak orang-orang besar juga di situ. Yang kemarin memang saya galang dana COVID tuh memang pakai bank majikan saya, yang sebagian orang-orang besar di situ yang hantar kirim duit, yang transfer duit, yang buat bantuan itu. Oke. Mbak Mila, terima kasih. Ternyata persaudaraannya di Malaysia itu antar TKI sangat luar biasa ya, dengan di bawah naungan relawan NKRI yang Mbak Mila ikuti. Mbak Zai. Iya. Barangkali ada yang mau disampaikan Mbak Zai? Terima kasih untuk Pak Aliman yang sempat Zoom kami di sini. Itu maknanya kebahagiaan bagi kami. Saya jadi wakil dari teman-teman di sini, merasa terharu, merasa diperhatikan. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Zai, makasih banyak Mbak Zai ya. Mbak Mila, barangkali ada yang ingin disampaikan tentang masalah keluh kesahnya atau bagaimana, terserah Mbak Mila. Tapi yang pasti tadi yang diceritakan Mbak Mila adalah teman-teman TKI dan yang ada di Malaysia akibat dari dampak COVID ini, Malaysia lockdown dan macamnya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh TKI yang tergabung dalam relawan NKRI ini sangat luar biasa, dan informasinya bantuan yang dari KBRI pun juga diturunkan meskipun tidak bisa menjangkau kepada semuanya, Mbak Mila ya. Mbak Mila, barangkali ada yang mau disampaikan dan bisa agar didengarkan oleh para pihak, baik teman-teman yang ada di Malaysia sendiri atau teman-teman yang ada di Indonesia dan Benyar dan Madura secara khusus. Silakan Mbak Mila, sampaikan Mbak Mila. Buat teman-teman yang di sini, buat relawan juga yang sudah bantu itu hari, terima kasih lah. Buat Bapak juga sudah diundang, terima kasih. Pak Sei, terima kasih. Ya. Sudah, harapannya semoga COVID cepat berlalu. COVID cepat berlalu dan lockdown di Malaysia segera untuk dibuka lagi, dan teman-teman TKI di Malaysia bisa bekerja kembali dan mendapatkan honor sebagaimana yang diharapkan berangkat dari Indonesia. Gitu Mbak Mila ya, Mbak Zai ya, gitu Mbak Zai ya. Makasih banyak. Salam kepada teman-teman dan juga TKI yang ada di Malaysia, khususnya yang dari Madura ya, bahwa ada program Sandasan Channel yang siap untuk sandasan tentang masalah apa yang perlu untuk dibagikan pengalamannya. Mudah-mudahan juga nanti apa yang diceritakan oleh Mbak Mila ini justru juga bisa menginspirasi TKI yang lain agar punya kesadaran ikut dalam organisasi relawan NKRI, dan juga nasibnya yang ada di Malaysia itu bisa dijangkau dan bisa diurus oleh antar teman TKI yang ada di sana, gitu Mbak Mila ya. Mbak Mila kan juga pingin banyak teman di organisasinya itu ya, meskipun ngajak Mbak Zai sampai hari ini belum mau gitu ya. Ya Mbak Mila ya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mbak Mila. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan channel Sandasan ini bisa bermanfaat juga pada teman TKI yang ada di Malaysia. Insya Allah ke depan saya akan coba untuk menghubungi
teman-teman TKI yang ada di Arab Saudi dan yang lain-lain agar ada relasi hubungan ukhuwah persetretanan bangsa Indonesia dan juga Madura khususnya bisa terjalin lewat Zoom semacam ini. Mbak Mila ya, Mbak Azai. Terima kasih banyak Mbak Azai, Mbak Mila. Mudah-mudahan tetap sehat dan dilindungi Allah dari COVID. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.